Pernahkah kamu merasa keuanganmu selalu tidak cukup, hutang menumpuk dan stres tak kunjung hilang? Tahukah kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rahasia ilmu keuangan yang jarang diajarkan, tapi bisa mengubah hidupmu secara drastis. Dalam video ini, kamu akan belajar tips Islami yang simple tapi powerful yang bisa membuka pintu rizki, mengatur keuangan dengan bijak, dan membawa keberkahan dalam hidupmu. Jangan sampai dilewatkan. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat datang di channel kami. Di sini kita akan membahas berbagai ilmu keuangan Islami, motivasi, dan tips hidup yang bermanfaat agar rezeki dan hidup kita lebih berkah. Jika kamu ingin terus belajar dan mendapatkan konten inspiratif seperti ini setiap minggu, pastikan klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan video bermanfaat untukmu. Ketika membahas ilmu keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal pertama yang selalu beliau tekankan bukan tentang berapa banyak yang kita miliki atau bagaimana cara berbisnis. Namun, beliau selalu mengingatkan tentang niat yang bersih dalam mengelola setiap rezeki yang kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa rezeki bukan hanya sekadar angka di rekening atau uang yang kita pegang, tetapi amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Bayangkan seseorang yang bekerja keras setiap hari, mendapatkan gaji atau penghasilan, tapi setiap langkahnya dipenuhi keserakahan, iri dengan rezeki orang lain, atau hanya untuk memamerkan status sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tanpa niat yang benar, semua usaha itu bisa menjadi sia-sia, bahkan bisa menimbulkan tekanan batin dan hati yang tidak tenang. Sebaliknya, ketika niat kita murni untuk memenuhi kebutuhan, membantu keluarga, dan memberi manfaat bagi orang lain, setiap rupiah yang dikeluarkan atau diinvestasikan akan diberkahi oleh Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan bahwa niat yang bersih membuat kita lebih sabar dan bijak dalam menghadapi masalah keuangan. Ketika menghadapi utang, pengeluaran tak terduga, atau situasi ekonomi sulit, hati yang dilandasi niat ikhlas tidak mudah panik. Kita akan lebih tenang, berpikir rasional, dan mengambil keputusan yang tepat. Sebaliknya, hati yang penuh keserakahan atau motif duniawi akan membuat kita gelisah, boros, atau bahkan terjerumus pada tindakan yang salah. Selain itu, niat yang benar juga membuka pintu rezeki yang lebih luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap harta yang dikelola dengan ikhlas akan bertambah keberkahannya. Contohnya, seorang pedagang yang niatnya tulus ingin memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu sesama, Allah akan memberinya kemudahan dalam usahanya, peluang baru, dan keberkahan yang tidak terduga. Sebaliknya, yang niatnya hanya untuk pamer atau menimbun kekayaan, meskipun nominalnya besar, bisa jadi tidak membawa kebahagiaan, bahkan menjadi sumber masalah. Intinya, setiap rupiah yang kita terima adalah amanah dari Allah, dan niat kita dalam mengelolanya menentukan apakah rezeki itu menjadi berkah atau sebaliknya. Oleh karena itu, sebelum memikirkan strategi menabung, investasi, atau bisnis, langkah pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah memastikan niat kita bersih, ikhlas, dan bertujuan untuk kebaikan. Inilah pondasi utama ilmu keuangan ala Rasulullah yang sering terlupakan, padahal memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan finansial dan spiritual kita. Salah satu rahasia keuangan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalani hidup dengan sederhana dan hemat. Bagi banyak orang, kata hemat sering terdengar membosankan atau terasa membatasi kesenangan. Namun bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hemat bukan sekadar menahan diri dari pengeluaran, melainkan sebuah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana meski memiliki banyak tanggung jawab dan pengaruh. Setiap tindakan beliau dalam mengatur harta selalu didasari prinsip keseimbangan, tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk berfoya-foya atau memborong segala kemewahan dunia, melainkan untuk menggunakan harta dengan bijak. Dalam praktiknya,
beliau dan para sahabat hidup sederhana. Pakaian sederhana, makanan seadanya, dan rumah yang tidak mewah. Namun meskipun sederhana, mereka tidak kekurangan. Justru dengan kesederhanaan itu, hati menjadi tenang, pikiran lebih jernih, dan rezeki yang dimiliki terasa lebih berkah. Hemat menurut Rasulullah SAW bukan berarti menahan diri dari segala kesenangan, tapi mengutamakan prioritas dan menghindari pemborosan. Misalnya, ketika membeli sesuatu, pikirkan, apakah ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan sesaat? Dengan prinsip ini, kita belajar menghargai setiap rupiah yang kita miliki. Setiap pengeluaran menjadi penuh makna, bukan sekadar kebiasaan tanpa tujuan. Selain itu, hemat juga melatih kita untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Seseorang yang hidup hemat akan lebih sadar betapa banyak nikmat Allah yang sudah diterima dan tidak selalu mengejar yang belum dimiliki. Ini berbeda dengan pola hidup konsumtif yang seringkali menimbulkan rasa tidak cukup, iri dengan orang lain, dan tekanan psikologis. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta, tetapi dari cara kita menghargai dan memanfaatkan rezeki yang sudah ada. Prinsip hemat juga menjadi pondasi keuangan yang sehat. Dengan hidup sederhana dan bijak, kita dapat menabung, berinvestasi, dan memberi sedekah tanpa merasa terbebani. Bahkan, Allah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang bijak dalam menggunakan harta. Sedekah, meski dari harta yang sederhana, akan terasa berkah dan membawa banyak manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Singkatnya, hemat itu ibadah karena mengajarkan kita untuk bijak, bersyukur, dan menjaga hati tetap tenang. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, tetapi jalan untuk hidup berkecukupan, bahagia, dan penuh berkeberkahan. Dengan memahami prinsip ini, kita tidak hanya mengatur uang dengan benar, tapi juga melatih diri menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dan lebih damai dalam menjalani hidup. Salah satu prinsip penting dalam ilmu keuangan ala Rasulullah SAW adalah memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Di zaman sekarang, godaan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan sangatlah besar, mulai dari gadget terbaru, pakaian bermerek, hingga gaya hidup yang menuntut selalu tampil mewah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa harta yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting, bukan sekadar mengikuti keinginan sesaat yang tidak membawa manfaat jangka panjang. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan adalah langkah pertama agar hidup finansial kita tetap sehat. Kebutuhan adalah hal-hal yang mutlak diperlukan untuk hidup layak: makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang boleh dimiliki tapi tidak mendesak atau bisa ditunda. Rasulullah SAW menekankan agar kita belajar menahan diri dari keinginan yang tidak perlu agar hati dan keuangan tetap stabil. Beliau SAW sendiri menjalani hidup sederhana meskipun memiliki banyak pengikut dan tanggung jawab besar. Pakaian, makanan, dan rumah beliau tidak mewah. Namun kesederhanaan itu bukan kekurangan, melainkan bentuk pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menggunakan harta. Dengan menahan diri dari keinginan yang tidak perlu, seseorang dapat menabung, berinvestasi, dan bersedekah, sehingga harta menjadi lebih berkah. Selain itu, memprioritaskan kebutuhan juga mengurangi tekanan psikologis dan stres finansial. Orang yang terbiasa membeli barang karena keinginan sesaat sering merasa tidak puas dan iri terhadap orang lain. Hatinya gelisah karena selalu merasa kurang. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta atau barang, tetapi dari kemampuan mengelola harta dengan bijak, memenuhi kebutuhan penting, dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Prinsip ini juga mendorong kita untuk menyusun anggaran dengan bijak. Dengan memisahkan pengeluaran kebutuhan dan keinginan, kita dapat melihat dengan jelas berapa banyak yang bisa ditabung, diinvestasikan, atau disedekahkan. Bahkan dengan mengendalikan keinginan, kita bisa memanfaatkan rezeki yang ada untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Intinya,
utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa pengelolaan harta yang bijak dimulai dari kesadaran akan apa yang benar-benar dibutuhkan. Dengan prinsip ini, keuangan menjadi lebih terkontrol, hidup lebih tenang, dan setiap rezeki yang diterima dapat membawa keberkahan, bukan beban. Salah satu rahasia keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering terlupakan adalah kebiasaan menabung sebagai bentuk perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga. Menabung bukan hanya soal menyimpan uang, tapi juga tentang membangun keamanan finansial, menghadapi keadaan darurat, dan memastikan hidup tetap tenang tanpa terganggu oleh tekanan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seseorang yang mampu mengatur rezekinya dengan bijak, termasuk menabung, berarti sedang menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih aman dan berkah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa memprediksi semua risiko yang akan datang, mulai dari kebutuhan mendesak, sakit mendadak, hingga situasi ekonomi yang tidak stabil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa menabung bukanlah tanda ketamakan, tetapi tindakan bijak dan tanggung jawab. Dengan menabung, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dari kesulitan yang tidak terduga. Seorang kepala keluarga yang menabung berarti memberikan ketenangan bagi istri dan anak-anaknya. Menabung menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkaitan erat dengan kesabaran dan disiplin. Ketika seseorang menabung sedikit demi sedikit, bukan hanya harta yang bertambah, tetapi karakter dan mentalnya juga terlatih. Tidak tergoda untuk boros, mampu menahan diri dari keinginan yang tidak penting, dan belajar menghargai setiap rupiah yang diterima. Bahkan harta yang disimpan dengan niat baik dan dikelola dengan bijak akan membawa keberkahan, karena Allah melihat usaha dan niat kita dalam mengatur rezeki. Selain itu, menabung juga memungkinkan kita untuk memberi sedekah lebih banyak dan berinvestasi untuk masa depan. Bayangkan jika seluruh penghasilan hanya habis untuk kebutuhan saat ini tanpa ada tabungan atau cadangan. Saat ada kesempatan untuk membantu orang lain atau berinvestasi, kita akan kehilangan peluang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa rezeki yang disimpan dengan bijak akan menjadi jalan bagi kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menabung bukan berarti menahan diri dari bersenang-senang, tapi menjaga keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan persiapan untuk masa depan. Dengan menabung, kita tidak hanya melindungi diri dari risiko, tetapi juga membangun rasa tenang, percaya diri, dan kebebasan finansial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa hidup sederhana, menabung secara konsisten, dan bersikap bijak dalam mengelola harta adalah salah satu kunci untuk mencapai keberkahan dalam rezeki. Singkatnya, menabung adalah bentuk perlindungan diri dan ibadah. Ini bukan hanya soal angka di rekening, tetapi tentang membangun keamanan, kesabaran, dan keberkahan. Setiap rupiah yang disimpan dengan niat ikhlas adalah investasi untuk kehidupan yang lebih aman, damai, dan penuh berkah. Dengan prinsip ini, kita belajar untuk tidak hanya hidup hari ini, tapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik sesuai ajaran Rasulullah. Salah satu prinsip penting dalam ilmu keuangan ala Rasulullah adalah berbisnis dan berinvestasi secara halal dan produktif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan hemat dan menabung, tetapi juga mendorong umatnya untuk mencari cara agar harta yang dimiliki berkembang selama sesuai dengan syariat Islam. Investasi yang halal bukan hanya soal keuntungan materi semata, tetapi juga cara agar rezeki yang diperoleh membawa berkah, tidak menimbulkan dosa, dan bermanfaat bagi banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berdagang sebelum menjadi nabi, dan beliau dikenal jujur, amanah, serta cerdas dalam berbisnis. Beliau selalu memastikan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang benar, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, dan selalu memberikan hak pihak lain dengan adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa investasi yang produktif harus didasari kejujuran dan etika, sehingga keuntungan yang diperoleh bukan sekadar nominal, tetapi juga membawa keberkahan spiritual. Investasi menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berupa usaha, bisnis, atau bahkan menanamkan ilmu yang bermanfaat. Yang penting adalah menggunakan harta untuk tujuan produktif, bukan sekadar menimbun atau konsumtif. Misalnya, seseorang bisa membuka usaha kecil,
menabung untuk modal usaha, atau berinvestasi dalam bentuk pendidikan yang menghasilkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan halal. Semua itu dianggap sebagai bentuk produktivitas yang sejalan dengan prinsip Islam. Selain itu, berinvestasi dengan cara halal juga mengajarkan kesabaran dan perencanaan jangka panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa harta yang dihasilkan secara cepat, mudah, atau dengan cara yang tidak halal bisa mendatangkan masalah dan bahkan kehilangan berkah. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui usaha yang sah, jujur, dan terencana akan bertambah secara stabil, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menjadi sumber keberkahan bagi keluarga. Prinsip investasi produktif ini juga erat kaitannya dengan membantu sesama dan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika harta kita bertambah melalui cara yang halal, sebagian bisa disedekahkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan begitu, investasi bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Rizki yang dikelola dengan bijaksana akan terus mengalir dan Allah akan melipat gandakan keberkahan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mengelolanya. Singkatnya, investasi halal dan produktif adalah jalan untuk mengembangkan rizki dengan penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa harta yang dikelola dengan cara yang benar, etis dan produktif tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat karakter, menumbuhkan kesabaran, dan membawa manfaat bagi banyak orang. Dengan memahami prinsip ini, kita belajar bahwa keuangan bukan hanya soal memiliki uang, tetapi juga soal bagaimana uang itu digunakan untuk kebaikan, keberkahan, dan amal yang berkelanjutan. Salah satu prinsip keuangan ala Rasulullah SAW yang sangat penting namun sering diabaikan adalah menghindari utang yang tidak perlu. Di zaman sekarang, mengambil utang terasa mudah, mulai dari kartu kredit, cicilan elektronik, hingga pinjaman online. Namun, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa utang, jika tidak dikelola dengan bijak, bisa menjadi beban berat, merusak ketenangan hati, bahkan mengganggu ibadah. Rasulullah menekankan bahwa utang hanya boleh dilakukan ketika sangat terpaksa, misalnya untuk kebutuhan penting atau keadaan darurat. Mengambil utang sekadar memenuhi gaya hidup atau membeli barang yang tidak penting termasuk kebiasaan yang bisa menjerumuskan. Ketika seseorang berutang tanpa perencanaan yang jelas, hati akan gelisah, pikiran terus dihantui rasa cemas, dan fokus dalam menjalani ibadah menjadi terganggu. Selain itu, utang yang tidak perlu juga bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Misalnya, seorang kepala rumah tangga yang mengambil utang demi mengikuti gaya hidup tetangga, akhirnya menimbulkan tekanan karena cicilan menumpuk. Rasulullah mengingatkan bahwa setiap pengeluaran harus proporsional dan berdasarkan kebutuhan yang nyata. Dengan begitu, kita bisa menjaga hubungan baik dalam keluarga sekaligus menjaga ketenangan hati. Menghindari utang yang tidak perlu juga berkaitan dengan disiplin finansial. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk hidup sesuai kemampuan, menyusun anggaran dengan bijak, dan hanya meminjam ketika benar-benar diperlukan. Orang yang mampu menahan diri dari utang konsumtif akan lebih mudah menabung, berinvestasi, dan bersedekah. Bahkan, ketika ada kebutuhan mendesak, kemampuan mengatur keuangan dengan bijak akan membuat kita lebih siap tanpa harus menambah beban utang. Prinsip ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab dan amanah. Utang bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga amanah yang harus dipenuhi tepat waktu. Rasulullah mengingatkan bahwa menunda pembayaran utang tanpa alasan yang sah adalah hal yang tercela. Sebaliknya, menghindari utang yang tidak perlu adalah langkah preventif agar hati tetap tenang dan rezeki yang dimiliki tetap berkah. Singkatnya, menghindari utang yang tidak perlu adalah salah satu kunci ketenangan finansial dan spiritual. Rasulullah menekankan bahwa hidup sederhana, bijak dalam pengeluaran, dan hanya meminjam ketika sangat diperlukan akan membuat hati lebih tenang, kehidupan lebih stabil, dan ibadah lebih fokus. Dengan prinsip ini, kita belajar untuk menghargai setiap rupiah yang dimiliki, mengelola rezeki dengan bijak,
dan menjaga keberkahan dalam hidup. Selain menghindari utang yang tidak perlu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya membayar utang tepat waktu. Hutang bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga tanggung jawab moral dan amanah yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh. Mengabaikan pembayaran utang atau menundanya tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan masalah besar, mulai dari tekanan batin hingga keretakan hubungan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seseorang yang menunda membayar utangnya tanpa alasan adalah orang yang kurang bertanggung jawab, sedangkan yang menepati janji menunjukkan karakter mulia. Bayangkan seseorang yang memiliki utang namun terus menunda pembayarannya. Setiap hari pikiran dan hati terasa gelisah, tidur tidak nyenyak, dan rasa bersalah terus menghantui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa ketenangan hati dan keberkahan rizki akan muncul ketika seseorang menyelesaikan kewajibannya tepat waktu. Membayar utang bukan sekadar kewajiban sosial, tapi juga bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Allah. Selain itu, membayar utang tepat waktu juga menunjukkan kejujuran dan amanah dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu mengingatkan para sahabat untuk menjaga amanah, termasuk utang. Seorang sahabat yang menepati janji pembayaran menunjukkan integritasnya, menjaga kehormatan diri, dan membangun kepercayaan dalam hubungan sosial. Sebaliknya, menunda pembayaran tanpa alasan akan merusak reputasi dan hubungan baik dengan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa membayar utang secepat mungkin adalah bentuk keberkahan dalam rizki. Ketika seseorang menepati kewajibannya, Allah akan melapangkan jalan rizkinya, memberi kemudahan, dan menambahkan berkah dalam harta yang dimiliki. Banyak kisah sahabat yang hidup sederhana, namun selalu menepati pembayaran utang, dan Allah memberkahi usaha dan rizki mereka. Prinsip ini juga mengajarkan kita untuk mengelola keuangan dengan perencanaan yang matang. Dengan menyadari jumlah utang dan jadwal pembayaran, kita dapat menyiapkan dana, mengatur prioritas pengeluaran, dan menghindari masalah keuangan di kemudian hari. Ini berbeda dengan menunda-nunda yang sering menyebabkan kebingungan, stres, dan bahkan utang baru karena bunga atau denda tambahan. Singkatnya, membayar utang tepat waktu adalah bagian dari ibadah, tanggung jawab, dan karakter mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa ketenangan hati, keberkahan rizki, dan hubungan sosial yang harmonis sangat bergantung pada kemampuan kita menepati janji. Dengan disiplin dalam membayar utang, kita tidak hanya menjaga amanah, tetapi juga meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalani hidup finansial yang lebih stabil, tenang, dan penuh keberkahan. Salah satu prinsip keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling kuat adalah sedekah sebagai kunci membuka pintu rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berpikir bahwa memberi harta justru akan mengurangi rezeki mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal yang sebaliknya. Memberi justru menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Sedekah bukan hanya tentang jumlah yang diberikan, tetapi niat, ketulusan, dan konsistensi dalam berbagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah dapat menolak bala dan mendatangkan keberkahan. Contohnya, seorang pedagang yang menahan diri untuk memberi sedekah mungkin mendapatkan keuntungan materi yang sama, tetapi pedagang yang rajin bersedekah akan merasakan ketenangan, keberkahan, dan kesempatan baru yang tidak terlihat secara kasat mata. Dengan memberi sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, kita membuka pintu rezeki yang bisa datang dalam bentuk lain, peluang bisnis, kemudahan dalam usaha, atau kesehatan dan ketenangan hati. Sedekah juga mengajarkan sikap rendah hati dan empati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya peduli pada sesama, membantu yang kesusahan, dan menyebarkan kebaikan dengan rezeki yang dimiliki. Ketika seseorang memberi dengan ikhlas, hati menjadi ringan, hidup terasa lebih damai, dan rasa syukur semakin tumbuh. Berbeda dengan menimbun harta hanya untuk kepentingan diri sendiri, sedekah menjadikan uang sebagai sarana kebaikan, bukan sekedar materi.
Prinsip sedekah juga membantu mengatur pola keuangan pribadi. Dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah secara rutin, seseorang belajar disiplin, menahan diri dari pemborosan, dan memprioritaskan hal-hal penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa meski jumlah sedekah kecil, jika diberikan dengan konsisten dan ikhlas, akan memiliki dampak yang besar. Bahkan dalam kisah sahabat, sedekah kecil dari seseorang yang miskin pun mampu membawa berkah dan kemudahan bagi kehidupannya. Selain itu, sedekah mengajarkan bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki harta, karena rezeki adalah amanah dari Allah. Dengan berbagi, kita mengakui bahwa setiap rupiah yang dimiliki bukan semata untuk diri sendiri, melainkan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa sedekah bukan mengurangi harta, tetapi menambah keberkahan dan membuka jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Singkatnya, sedekah adalah investasi spiritual yang membawa keberkahan finansial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap harta yang diberikan dengan ikhlas akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih baik, baik berupa ketenangan hati, peluang baru, maupun pertambahan rezeki. Dengan menerapkan prinsip ini, kita belajar bahwa keuangan bukan sekedar soal menyimpan atau menumpuk harta, tetapi juga soal berbagi, memberi manfaat, dan menebar kebaikan sesuai ajaran Islam. Salah satu prinsip keuangan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup sederhana, tetapi tetap berkecukupan. Di zaman sekarang, banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan kekayaan dan gaya hidup mewah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hidup sederhana justru membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan sejati. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan atau kemiskinan, melainkan kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki, menghargai setiap rezeki, dan menghindari hidup yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hidup sederhana, pakaian yang tidak mewah, rumah yang sederhana, dan makanan yang cukup. Beliau tidak memboroskan harta untuk kepentingan pribadi atau pamer, tetapi selalu menggunakan harta dengan bijak. Prinsip ini mengajarkan bahwa kepuasan hati lebih penting daripada jumlah materi yang dimiliki. Orang yang mampu menjalani hidup sederhana akan lebih tenang, fokus pada ibadah, dan mampu menyalurkan rezeki untuk kebaikan orang lain. Hidup sederhana juga membantu mengelola keuangan dengan bijak. Ketika seseorang tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif, mereka dapat menabung, berinvestasi, dan bersedekah tanpa merasa terbebani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa keberkahan tidak diukur dari seberapa banyak harta, tetapi dari cara kita menggunakannya. Orang yang sederhana tetapi bijak dalam mengelola harta justru lebih aman secara finansial dibandingkan mereka yang kaya tetapi boros. Selain itu, hidup sederhana mengajarkan ketahanan mental dan spiritual. Dalam menghadapi ujian hidup, orang yang sederhana lebih mudah bersyukur, tidak iri dengan orang lain, dan tidak tergantung pada materi untuk kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang puas dan hidup yang seimbang, bukan dari harta yang melimpah. Kesederhanaan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kita fokus pada hal-hal yang penting dan tidak terganggu oleh duniawi yang berlebihan. Prinsip ini juga mendorong kita untuk mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Misalnya, membeli makanan yang cukup dan sehat, pakaian yang layak, dan menggunakan harta untuk hal-hal yang membawa manfaat jangka panjang. Dengan cara ini, kita tetap merasa cukup, tidak stres karena keuangan, dan harta yang dimiliki tetap berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sederhana bukan berarti miskin, tetapi bijak dan penuh rasa syukur. Singkatnya, hidup sederhana tetapi tidak kekurangan adalah kunci ketenangan dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa harta yang dikelola dengan bijak, digunakan secukupnya dan disyukuri, akan membawa manfaat besar bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan menerapkan prinsip ini, kita tidak hanya menjaga keuangan tetap sehat, tetapi juga membangun kehidupan yang damai, penuh berkah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Kesederhanaan adalah jalan untuk hidup seimbang antara kebutuhan dunia dan kebahagiaan spiritual. Salah satu prinsip keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting, namun sering terlupakan, adalah mengelola keuangan keluarga dengan bijak dan harmonis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa harta bukan hanya milik individu, tetapi juga amanah yang memengaruhi kesejahteraan seluruh anggota keluarga.
Mengatur keuangan keluarga bukan sekadar membagi uang, tetapi juga merencanakan kebutuhan, menabung, bersedekah, dan memastikan semua anggota keluarga hidup dalam kondisi yang seimbang dan berkecukupan. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali konflik muncul karena masalah keuangan. Misalnya kebutuhan sehari-hari yang tidak tercukupi, pengeluaran yang melebihi kemampuan, atau utang yang menumpuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa komunikasi dan perencanaan adalah kunci utama. Kepala keluarga sebaiknya merencanakan anggaran rumah tangga, menyesuaikan pengeluaran dengan penghasilan, dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan yang penting. Dengan cara ini, semua anggota keluarga merasa aman, dihargai, dan tidak ada yang terbebani secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya mendisiplinkan pengeluaran dan menabung untuk masa depan keluarga. Tidak semua uang harus dihabiskan saat ini. Sebagian perlu disisihkan untuk kebutuhan mendesak, pendidikan anak, atau cadangan untuk keadaan darurat. Menabung bukan hanya soal materi, tetapi juga melatih kesabaran, tanggung jawab, dan kewaspadaan terhadap kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Dengan perencanaan yang matang, keluarga akan hidup lebih stabil, harmonis, dan jauh dari tekanan finansial yang membuat stres. Selain itu, mengelola keuangan keluarga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berarti memberi teladan tentang sedekah dan berbagi kepada sesama. Kepala keluarga yang bijak akan menunjukkan bahwa harta yang dimiliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membantu orang lain. Ini mendidik anak-anak agar memahami nilai keberkahan, tanggung jawab, dan empati. Anak-anak yang melihat orang tua mengelola keuangan dengan bijak dan berbagi akan tumbuh menjadi generasi yang sadar akan pentingnya uang, disiplin, dan berbagi dengan sesama. Prinsip ini juga mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan keluarga. Tidak semua keinginan harus dipenuhi jika melebihi kemampuan finansial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk hidup sesuai kemampuan, memprioritaskan kebutuhan penting, dan menghindari gaya hidup konsumtif. Dengan cara ini, keluarga tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga harmonis, bahagia, dan penuh rasa syukur. Singkatnya, mengelola keuangan keluarga adalah tanggung jawab sekaligus ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa keluarga yang hidup sederhana, disiplin, dan berbagi akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan keharmonisan rumah tangga. Dengan prinsip ini, kita tidak hanya menjaga harta tetap berkah, tetapi juga mendidik anggota keluarga untuk hidup bijak, bertanggung jawab, dan bersyukur kepada Allah. Mengelola keuangan keluarga dengan bijak adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan seluruh anggota keluarga. Salah satu kunci utama dalam ilmu keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersyukur dengan apa yang dimiliki. Banyak orang menghabiskan waktu dan energi untuk mengejar lebih banyak harta, namun lupa untuk mensyukuri rizki yang sudah ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa rasa syukur adalah pondasi keberkahan dalam kehidupan dan keuangan. Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup, hati menjadi tenang, dan rizki yang dimiliki akan bertambah berkah. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah tanpa makna, tetapi menyadari bahwa setiap rupiah, setiap rizki, dan setiap kesempatan yang diberikan Allah adalah amanah yang harus dihargai dan digunakan dengan bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa orang yang bersyukur akan lebih bijak dalam mengelola uang, lebih sabar dalam menghadapi kesulitan, dan lebih termotivasi untuk berbagi dengan sesama. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bersyukur cenderung merasa selalu kurang, boros, dan gelisah meski memiliki harta yang cukup. Prinsip bersyukur juga mengajarkan kita melihat harta sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kekayaan yang digunakan hanya untuk memuaskan keinginan duniawi tanpa ada manfaat bagi diri sendiri atau orang lain tidak membawa kebahagiaan sejati. Orang yang bersyukur akan menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan penting, menabung, berinvestasi produktif, dan bersedekah. Dengan demikian, setiap rupiah menjadi berkah bukan sekadar angka di rekening. Selain itu, rasa syukur mempengaruhi cara kita menghadapi masalah finansial.
Saat menghadapi kesulitan, orang yang bersyukur tetap mampu berpikir jernih, mengambil keputusan tepat, dan bersabar. Mereka memahami bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan dan bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kesabaran dan syukur akan melapangkan jalan rizki serta memberikan ketenangan hati dalam menghadapi berbagai ujian. Prinsip ini juga berdampak pada hubungan sosial dan keluarga. Orang yang bersyukur lebih mudah memberi sedekah, membantu sesama, dan menjaga keharmonisan keluarga. Anak-anak yang melihat orang tua bersyukur akan mencontoh sikap positif ini, sehingga generasi berikutnya tumbuh dengan pemahaman bahwa rizki bukan sekadar untuk diri sendiri, melainkan untuk manfaat bersama. Singkatnya, bersyukur dengan apa yang dimiliki adalah kunci keberkahan finansial dan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa rizki yang disyukuri akan bertambah, hati menjadi tenang, dan kehidupan lebih harmonis. Dengan bersyukur, kita belajar untuk tidak serakah, menghargai setiap nikmat, dan mengelola harta dengan bijak. Rasa syukur bukan hanya membuat hidup lebih damai, tetapi juga membuka pintu rizki yang lebih luas, karena Allah mencintai hambanya yang selalu bersyukur. Salah satu prinsip terakhir, namun sangat penting dalam ilmu keuangan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah memahami bahwa setiap rezeki adalah amanah dari Allah. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dimiliki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan bahwa harta bukan sekadar milik pribadi, melainkan titipan yang harus dikelola dengan bijak, bertanggung jawab, dan sesuai syariat. Memahami hal ini mengubah cara seseorang berpikir, bertindak, dan memaknai harta yang dimilikinya. Ketika keuangan dipandang sebagai amanah, setiap rupiah yang diterima menjadi tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa harta harus digunakan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Orang yang menyadari prinsip ini akan lebih berhati-hati dalam mengelola uang, menghindari pemborosan, menabung, berinvestasi secara halal, dan bersedekah. Dengan kata lain, harta yang dikelola sebagai amanah membawa berkah dan ketenangan hati, bukan sekadar keuntungan materi semata. Prinsip amanah ini juga membuat seseorang lebih disiplin dan terencana dalam keuangan. Mengingat bahwa harta bukan sepenuhnya milik pribadi, membuat kita berpikir dua kali sebelum berutang tanpa perlu, boros untuk keinginan sesaat, atau menunda kewajiban seperti membayar utang dan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan melalui kehidupannya bahwa pengelolaan harta yang bertanggung jawab tidak hanya menjaga keberkahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara spiritual dan sosial. Selain itu, memandang keuangan sebagai amanah mengajarkan kepedulian sosial dan berbagi. Harta yang dipercayakan kepada kita adalah sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan, menunaikan kewajiban zakat dan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang menggunakan hartanya untuk membantu sesama akan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah, sekaligus memperkuat hubungan sosial dan memberikan ketenangan hati. Orang yang menabung dan berinvestasi untuk masa depan pun tetap diingatkan untuk berbagi sebagian rizki sebagai bentuk amanah. Prinsip ini juga menumbuhkan rasa syukur dan rendah hati. Menyadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, membuat kita tidak sombong, tidak serakah, dan mampu menerima ujian serta keberhasilan dengan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa keberkahan harta tidak diukur dari jumlahnya, tetapi dari cara kita mengelola, mensyukuri, dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Singkatnya, keuangan adalah amanah yang harus dikelola dengan bijak, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa harta yang dikelola sebagai amanah membawa keberkahan, memperkuat karakter, mendidik keluarga, dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Dengan memahami prinsip ini, kita belajar bahwa tujuan akhir dari keuangan bukan sekadar menumpuk harta, tetapi memanfaatkan rezeki untuk kebaikan diri, keluarga, dan masyarakat, sambil tetap bersyukur kepada Allah. Itulah 12 rahasia ilmu keuangan ala Rasulullah yang jarang diajarkan. Mulai dari pentingnya niat yang bersih, hidup hemat, mengutamakan kebutuhan, menabung, berinvestasi secara halal, hingga mengelola keuangan keluarga dan bersyukur dengan apa yang dimiliki.
Semua prinsip ini menunjukkan bahwa keuangan bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang bagaimana kita mengelola rezeki dengan bijak, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan syariat Allah. Setiap rupiah yang kita terima adalah amanah yang harus dijaga, digunakan untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan orang lain, serta disyukuri dengan tulus. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman atau tips keuangan Islami yang kamu terapkan dalam hidup sehari-hari. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari channel ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami, agar bisa terus menghadirkan konten bermanfaat yang bisa membawa keberkahan bagi banyak orang. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga setiap rezeki dan ilmu yang kita pelajari bisa membawa manfaat nyata, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tips inspiratif, ilmu keuangan Islami, dan motivasi hidup yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.